Saat ini, seluruh Tiongkok sedang diguncang oleh demam media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah film dokumenter spesial tentang Indonesia yang hanya berdurasi 9 menit ditayangkan di stasiun televisi pusat CCTV telah mencetak rekor yang tak tertandingi dengan rating penonton yang luar biasa mencapai 79%. Hampir setiap keluarga di Tiongkok terpaku di depan layar televisi, dan begitu acara berakhir, forum dan media sosial meledak seperti gunung berapi yang aktif. Ini bukan Indonesia yang kita kenal selama ini. Baru sekarang saya terkejut menyadari bahwa seumur hidup, mata saya telah ditutupi oleh prasangka yang salah. Kejutan dan respons emosional dari penonton begitu kuat, sehingga situs web resmi stasiun televisi itu langsung tumbang karena kelebihan beban. Tapi hal yang paling menakjubkan belum tiba. Video ini dengan cepat diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan kilat. Hanya dalam satu hari, jumlah penontonnya telah melampaui puluhan juta. Media-media terbesar di barat serempak memberitakan fenomena 9 menit ini. Gelombang komentar dari penonton barat yang berbagi pengalaman luar biasa mereka saat mengunjungi Indonesia mengalir tanpa henti. Jadi, rahasia apa yang tersembunyi dalam 9 menit singkat itu yang telah membuat seluruh dunia tergetar? Orang di balik film dokumenter ini adalah Wang Wei, seorang produser veteran dari stasiun televisi CCTV. Setelah acara berakhir, ia membuka hatinya di media sosial, menulis baris-baris penuh penyesalan. Saya datang ke Indonesia dengan membawa kesombongan dan setumpuk prasangka, tetapi selama proses syuting, saya mulai merasa malu pada nurani saya sendiri. Apa yang telah ia alami? Bagaimana kisah sejati tentang Indonesia ditampilkan melalui lensa seorang Tiongkok yang konservatif? Sekarang, mari kita dengarkan pengakuan yang penuh drama ini. Halo teman-teman, saya Wang Wei, produser utama di stasiun televisi pusat CCTV. Film dokumenter spesial 9 menit saya tentang Indonesia baru saja ditayangkan. Tepat 2 menit 17 detik setelah acara dimulai, telepon saya mulai bergetar hebat seolah-olah akan meledak. Itu adalah pesan darurat dari tim pemantau data, melaporkan angka yang gila, rating penonton telah mencapai 79%. Tangan saya gemetar, tidak sanggup memegang telepon, karena dalam sejarah televisi Tiongkok, belum pernah ada film dokumenter yang mencapai puncak kejayaan seperti ini. Melihat keluar jendela kantor, cahaya Menara Oriental Pearl tampak lebih terang dari malam-malam biasanya, dan di telinga saya hanya terdengar desingan pelan dari pendingin udara. Dalam momen hening itu, sebuah emosi yang tak terlukiskan datang menyerbu, tercekat di tenggorokan saya. Begitu acara berakhir, sistem server stasiun televisi benar-benar runtuh. Tim teknis melaporkan bahwa jumlah koneksi serentak telah melampaui semua batas yang diizinkan. Di media sosial, tagar produser melihat kebenaran naik ke posisi nomor 1 dalam tren. Kotak masuk pribadi saya tenggelam dalam lautan pesan. Sejujurnya, saya sudah bersiap untuk dihujat. Bagaimanapun, ini adalah acara tentang Indonesia, sebuah topik yang saya yakini akan menimbulkan reaksi yang beragam. Tetapi ketika saya membuka layar, semua prediksi saya salah total. Terima kasih, Bapak Wang Wei. Akhirnya saya tahu kebenarannya. Saya malu atas kedangkalan saya selama ini. Bagian komentar dibanjiri ucapan terima kasih yang tulus. Saya sangat terkesan dengan pesan dari seorang kakek berusia lebih dari 70 tahun yang disematkan oleh komunitas netizen di paling atas. Selama 70 tahun, saya percaya bahwa Indonesia adalah negara yang kacau dan kuno. Hari ini, saya benar-benar merasa sangat malu. Membaca baris-baris singkat ini, tenggorokan saya kering dan mata saya berkaca-kaca. Hanya 1 jam setelah tayang, video di akun resmi telah menarik 1,2 juta penayangan. Setelah 24 jam, angka ini melonjak menjadi 10 juta. Itu adalah kecepatan yang belum pernah saya lihat selama 20 tahun karir saya. Keesokan paginya, media internasional pun ikut serta. Surat kabar Amerika memasang judul besar, televisi Tiongkok meruntuhkan tembok prasangka terhadap Indonesia. Media Inggris menyebutnya sebuah keajaiban yang diciptakan dalam 9 menit. Prancis dan Jerman juga melaporkan peristiwa ini dengan hangat. Reaksi penonton Eropa benar-benar mengharukan. Seorang wanita Prancis menulis, "Saya teringat keindahan klasik kawasan kota tua Jakarta dan kebaikan orang Indonesia. Air mata saya terus mengalir."
Seorang pria Jerman menulis, "Saya ingat diundang minum kopi dan kue di sebuah desa di Ubud. Saya ingin segera kembali ke sana." Seorang penonton dari Spanyol berbagi, "Jiwa orang Indonesia dalam film ini begitu agung. Saya rindu Jakarta." Orang-orang Tiongkok juga memulai sebuah otokritik yang mendalam. Seorang pekerja kantor yang dulu menganggap Indonesia berbahaya dan terpuruk, menulis bahwa ia baru saja membeli tiket pesawat untuk membuktikan semuanya sendiri. Situasi sebenarnya bahkan lebih mengesankan. Situs web semua pusat kursus bahasa Indonesia di seluruh Tiongkok tumbang. Jumlah pendaftaran kursus meningkat 10 kali lipat hanya dalam 1 hari. Sebuah pusat di Shanghai harus memasang pengumuman bahwa daftar tunggunya sudah mencapai 340 orang. Di distrik Wangfujing, sebuah restoran Indonesia harus tutup pada jam 5 sore karena kehabisan bahan baku. Pemiliknya, yang menjual rendang dan sate ayam, berseru dalam sebuah wawancara. Pelanggan bilang, mereka datang karena penasaran dengan makanan di film. "Saya sudah menjalankan restoran ini selama 20 tahun dan belum pernah melihat pemandangan seperti ini." Media Tiongkok menyebut ini ledakan konsumsi setelah guncangan budaya. Di supermarket, rak-rak yang berisi sambal terasi, kopi Mandailing, dan madu hutan Sumatera kosong melompong. Rekan-rekan saya, yang sebelumnya acuh tak acuh, untuk pertama kalinya berkata kepada saya, "Indonesia itu negara yang hebat ya." Dalam suara mereka, selain keterkejutan, ada juga kelegaan, seolah-olah mereka telah menunggu hal ini sejak lama. Larut malam, saya masih duduk di kantor, memandangi angka-angka yang menari di layar, puluhan juta penayangan, 680.000 suka, 230.000 komentar. Saya berbisik pelan, "Ini bukan acara yang saya ciptakan, ini adalah dunia itu sendiri yang telah melihat kebenaran." Perasaan saat itu adalah campuran antara syok dan kekacauan pikiran. Tapi saya tahu semua ini bukan kebetulan. Sebelum membuat film ini, saya tidak berbeda dengan orang-orang yang penuh prasangka itu. Saya datang ke Indonesia dengan kesombongan, dengan keras kepala menolak untuk melihat kenyataan. Perubahan saya terjadi berkat pengalaman nyata di sana. Sebuah pengalaman yang mengubah hidup saya dan kini mengguncang seluruh Tiongkok. Sebenarnya, saat merencanakan, niat saya benar-benar gelap. Terus terang saja, saya ingin membongkar topeng Indonesia secara negatif. Di ruang rapat strategi, saya dengan lantang menyatakan kepada rekan-rekan saya, "Belakangan ini kita terlalu lunak terhadap negara-negara Asia Tenggara. Saya sangat tidak puas dengan hal ini. Apalagi omongan tentang keramahan orang Indonesia, itu semua hanya propaganda." Nada suara saya saat itu penuh percaya diri dan angkuh. Saya menunjuk papan tulis dan menyatakan, "Saya akan menunjukkan kepada semua orang Indonesia yang keras dan terbelakang, bukan film-film yang dipercantik itu." Papan tulis itu penuh dengan poin-poin yang telah saya daftarkan. Lalu lintas kacau, penipuan, penduduk yang kasar, kemiskinan, itulah seluruh Indonesia di kepala saya. Manager Lee, atasan saya, dengan cemas berkata, "Wang Wei, nyawa media terletak pada keseimbangan. Kamu tidak bisa begitu berpihak." Tetapi kata-kata itu justru semakin membakar ego saya. Saya menjawab, "Bukankah mencatat kebenaran adalah misi seorang jurnalis? Penonton berhak tahu yang sebenarnya." Dari mana datangnya kepercayaan diri buta saya? Meskipun saya belum pernah menginjakkan kaki di tanah Indonesia, selama beberapa dekade, saya telah mendengar terlalu banyak hal negatif, membaca artikel-artikel yang berat sebelah, dan yang terpenting, rasa superioritas yang tidak berdasar telah merasuk ke dalam alam bawah sadar saya. Pembentukan tim syuting juga merupakan bagian dari perhitungan saya. Saya memilih Xiao An, seorang produser muda yang takut datang ke Indonesia, dan ahli penyuntingan Chen Jun, yang percaya pada setiap stereotip. Saya bersembunyi di balik dalih bahwa saya membutuhkan pandangan yang objektif. Tetapi sebenarnya saya membutuhkan orang-orang yang akan dengan mudah setuju dengan prasangka saya. Dalam rapat pertama, Xiao An bertanya, "Bapak Wang Wei, apakah di Indonesia benar-benar seberbahaya itu?" Saya tertawa sinis. "Pergi saja dan lihat sendiri. Lensa kamera tidak bisa berbohong." Chen Jun menyela, katanya seni dan sejarah Indonesia sangat hebat. Mungkin kita juga harus menyebutkannya. Saya menggelengkan kepala dengan tegas. Kita tidak boleh terjebak dalam selubung yang indah. Kita harus menunjukkan realitas yang suram. Setelah rapat, saya dengan hati-hati menulis di buku catatan saya, "Tujuan, dalam 9 menit,
padatkan dan bongkar wajah asli Indonesia, hancurkan semua ilusi. Malam itu, saya menceritakan ambisi saya kepada istri saya. Istri saya bertanya dengan cemas, "Kamu belum pernah ke sana, kenapa kamu begitu yakin?" Saya tertawa menjawab, "Aku selalu mengajarimu untuk tidak percaya pada penampilan luar. Kamera harus dengan dingin menyingkirkan emosi, ia hanya perlu merekam kebenaran." Keesokan paginya, ketika melihat sebuah poster promosi tentang Raja Ampat di kereta bawah tanah, saya berpikir dalam hati, justru karena gambar-gambar seperti inilah orang-orang tertipu. Saya akan membongkar semuanya. Sesampainya di stasiun televisi, saya menyetujui rencana dengan judul yang provokatif, Indonesia, Krisis dan Realita, dengan subjudul 9 menit untuk melihat Indonesia tanpa polesan. Dalam rapat terakhir, saya menekankan kepada seluruh tim, kita harus mengambil gambar secara jujur tanpa prasangka, cukup arahkan lensa ke realitas, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Siawan dengan ragu-ragu bertanya, "Bagaimana jika situasinya tidak seperti yang kita duga?" Saya memotong, "Tidak akan ada hal seperti itu. Kesan yang terakumulasi selama puluhan tahun tidak mungkin salah." Saya menutup buku catatan itu, berkata pada diri sendiri, 9 menit sudah cukup, kebohongan tidak bisa bertahan lama. Saat itu, kesombongan dalam diri saya begitu besar hingga menutupi semua akal sehat. Saya sama sekali tidak membayangkan betapa besar guncangan yang akan saya hadapi. Saat saya menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, saya sudah merasa ada yang tidak beres. Sebuah bandara yang megah, modern, staf yang berbicara bahasa Inggris dengan sopan, semuanya berkilauan dan bersih. Saya sengaja berkata dengan suara keras, bandara di negara manapun hanyalah sebuah panggung untuk dilihat orang asing. Tetapi ketika petugas imigrasi menyapa saya dengan senyum hangat, "Selamat datang di Jakarta," saya tanpa sadar menunduk membalas. Keluar dari bandara, kami naik taksi ke pusat kota Jakarta. Saya menyalakan kamera, bersemangat menunggu jalan-jalan yang rusak dan mobil-mobil tua, tapi tidak, jalan-jalannya lebar dan sempurna. Taksinya baru dan berteknologi tinggi. Sopir melihat saya melalui kaca spion dan tersenyum bertanya, "Bapak dari Tiongkok ya? Sedang syuting?" Saya bertanya dengan nada menyindir, "Saya dengar di sini selalu macet dan kacau, benarkah?" Sopir itu tertawa terbahak-bahak. "Hari ini jalannya lancar, Pak. Kami punya sistem navigasi digital yang sangat baik, semuanya sangat nyaman. Saya rasa Jakarta sekarang adalah salah satu kota paling modern di dunia." Jawaban itu membuat saya terdiam. Di mana kota suram dalam imajinasi saya? Di hotel, skenario yang sama terulang kembali. Staf menyambut saya dengan sempurna, memanggil nama saya dengan benar. Saya memutuskan untuk mempersulit mereka. Di dalam kamar, harus benar-benar sunyi. Dan saya butuh air panas kapan saja. Staf itu sama sekali tidak menunjukkan kekesalan. Ia tersenyum dan menjawab, "Tentu saja, Bapak Wang. Sistem pendingin udara kami berfungsi sempurna. Bapak akan merasa sehangat di rumah." Keesokan paginya di restoran, saya mengajukan permintaan yang lebih aneh lagi untuk sarapan. Saya menunggu kekasaran yang sering saya dengar, tetapi pelayan itu hanya tersenyum sangat ramah dan membawakan saya semangkuk rendang terenak yang pernah saya makan. Rasanya sungguh luar biasa. Saya sengaja menyisakan makanan dan berdiri. Pelayan itu dengan cemas bertanya, "Makanannya tidak sesuai selera Bapak, kami bisa siapkan yang lain." Saya dengan canggung menggelengkan kepala, "Tidak, saya sudah kenyang, semuanya sangat enak." Ketika mulai syuting di area Monumen Nasional, semuanya kembali berlawanan dengan harapan saya. Keagungan dan kemegahan Museum Nasional membuat saya menahan napas. Jalan-jalannya bersih luar biasa, dan penduduknya berpakaian modis dan menawan. Saya turun ke stasiun MRT, mengharapkan kekotoran dan kegelapan. Tetapi saya melangkah masuk ke sebuah istana bawah tanah. Bersih, modern. Kereta datang setiap beberapa menit. Xiao An berbisik, "Ini bahkan lebih bagus daripada di Beijing, Pak Wang." Saya tidak bisa membantah. Kejutan terbesar adalah pertemuan dengan seorang pejalan kaki. Saya bertanya arah ke Gedung Kesenian Jakarta, berpura-pura tersesat. Seorang pria paruh baya tidak hanya menunjuk, ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan peta, dan berjalan bersama kami 2 blok untuk memastikan kami menemukan tempat itu. Saat berpisah, ia berkata, "Nikmatilah seni Indonesia, itu adalah kebanggaan kami."
Malam itu, ketika meninjau kembali rekaman, layar dipenuhi dengan kemegahan, peradaban, dan kehangatan manusia. Ini bukan Indonesia yang saya cari. Saya berbisik dan menekan tombol hapus. File-file itu menghilang satu persatu. Xiaoan berteriak ngeri, "Pak Wang, kenapa Anda menghapus semuanya?" Saya membentak, "Ini bukan kebenaran, ini hanya kebetulan. Besok akan berbeda." Tetapi jauh di lubuk hati, saya tahu di mana letak masalahnya. Saya tidak mencari kebenaran, saya mencari bukti untuk prasangka saya. Memandang kota Jakarta yang gemerlap di malam hari, untuk pertama kalinya saya merasa malu. Kembali ke Tiongkok, saya memutuskan untuk mengubah taktik. Biarkan orang Tiongkok sendiri yang menilai tanpa prasangka. Saya mendirikan sebuah meja kecil di tengah jalan Nanjing dan mengundang orang yang lewat untuk mencoba gratis rendang, lumpia Semarang, dan kopi Mandailing asli. Tidak ada papan nama apapun yang menunjukkan dari negara mana ini berasal. Seorang pekerja kantor mencoba rendang dan matanya berbinar. Enak sekali, rasanya kaya rempah, menghangatkan hati. Lebih enak dari mie manapun yang kita punya. Ini dari mana? Dua ibu rumah tangga ragu-ragu melihat lumpia. Tetapi setelah mencicipi, salah satu dari mereka berseru, "Ya Tuhan, rasanya begitu murni dan alami. Saya ingin memberi keluarga saya makanan ini." Sepasang mahasiswa yang baru mencoba kopi sambil tertawa, "Harum sekali, seperti bunga. Apakah ini dijual di Tiongkok?" Yang paling mengesankan adalah seorang kakek tua. Setelah makan satu suap, ia terdiam lama. "Seumur hidup saya takut pada Indonesia. Saya pikir itu negara yang terpuruk, tetapi rasa ini penuh dengan cinta dan perhatian. Sebuah bangsa yang membuat makanan seperti ini tidak mungkin orang jahat." Kerumunan semakin ramai. Makanan habis dalam sekejap. Chen Jun dengan pelan bertanya, "Apakah kita akan terus syuting, bos?" Saya menatap lurus ke kamera. "Cukup. Ini bukan rekaman yang saya inginkan, tapi inilah dunia nyata." Saya menulis di buku catatan, rasa sebuah hidangan telah menghancurkan keyakinan buta saya. Indra perasa tidak bisa berbohong. Tidak berhenti di situ, saya terus melakukan tes buta dengan produk-produk lain. Saya menyiapkan teknologi Indonesia, perangkat lunak dari Gojek, kosmetik dan produk pertanian dengan menutupi mereknya. Hasilnya mengejutkan. Kosmetik herbal dari Mustika Ratu mendapat skor tertinggi untuk kualitas ekologis. Sambal terasi dan kopi Indonesia mengalahkan merek-merek barat terkenal. Perangkat lunak manajemen diakui sebagai yang paling andal. Hasil statistik, 73% peserta memilih produk Indonesia. Saya menundukkan kepala dan berbisik, "Inilah kebenaran yang tidak bisa diubah oleh potongan adegan apapun. Ini adalah kekuatan yang agung." Seorang peserta berkata kepada saya terkejut mengetahui ini dari Indonesia. Saya pikir mereka terbelakang, tetapi mereka justru lebih maju dari kita dalam banyak hal. Malam itu saya melihat data-data. Xiaoan bertanya, "Apakah Anda bisa memprediksi ini?" Saya menggelengkan kepala, "Tidak. Inilah kenyataan yang telah kita tolak untuk akui." Chen Jun menambahkan, "Pemikiran bahwa hanya Barat yang beradab mungkin adalah ilusi terbesar." Saya menulis di halaman terakhir buku catatan saya, "Data tidak mengenal prasangka, mereka hanya mencerminkan kebenaran." Untuk melengkapi gambaran, kami mewawancarai orang-orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Seorang mahasiswa pertukaran, Limo, menceritakan sebuah kisah yang mengharukan. Ia berkata, "Di Tiongkok, kita sering menyembunyikan perasaan kita, tetapi orang Indonesia itu apa adanya. Jika mereka sudah berteman denganmu, itu untuk selamanya. Jika mereka mencintai dengan sepenuh hati." Tinggal di Jakarta, saya belajar cara hidup dengan tulus. Saya belum pernah merasa sebebas ini. Limo telah memutuskan dengan pasti akan kembali ke Indonesia untuk bekerja meskipun ditentang oleh keluarganya. Mengakhiri proses syuting, saya pulang ke rumah dan mengaku pada istri saya, "Aku benar-benar salah. Kitalah yang telah mengurung diri kita sendiri dalam sangkar ketakutan terhadap tetangga kita." Istri saya bertanya, "Jadi sekarang apa yang akan kamu lakukan?" Aku harus mengatakan kebenaran tentang kehebatan negara ini. Malam itu saya tidak tidur. Di tangan saya ada hard disk yang berisi kebenaran dan runtuhnya ego sombong saya. Pada pukul 3 pagi, saya memutuskan untuk merekam diri saya sendiri. Saya menatap ke lensa, mengambil napas dalam-dalam dan berkata,
Saya pernah ingin menjatuhkan Indonesia. Itulah awal dari film ini. Tetapi apa yang saya lihat adalah kehebatan, peradaban, kebaikan, dan kekuatan yang luar biasa. Prasangka saya salah. Indonesia itu indah. Itu adalah pengakuan selama 1 menit. Tetapi saya harus mengulanginya selama 1 jam, karena suara saya bergetar dan air mata saya hampir tumpah. Itu adalah momen di mana harga diri saya yang bengkok setelah 20 tahun berkarir hancur menjadi debu. Keesokan paginya, suasana di ruang penyuntingan sangat tegang. Manajer Lee, setelah menonton draft kasar, terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia berkata, "Tugas media adalah berani, tetapi kamu harus punya keberanian untuk menerima konsekuensinya." Saya menunduk, saya sudah siap. Rakyat Tiongkok perlu tahu kebenarannya. Pimpinan stasiun berdebat sengit. Beberapa orang mengatakan bahwa memuji Indonesia secara politik tidak tepat. Yang lain berpendapat bahwa zaman telah berubah. Akhirnya, Direktur Utama bertanya kepada saya, "Kamu yakin?" Saya tidak mengalihkan pandangan darinya. Ini adalah satu-satunya jawaban saya. Indonesia pantas dihormati. 9 menit. Saya memutuskan untuk menempatkan pengakuan saya di bagian paling awal. Penonton harus tahu dari ide gelap apa film ini dimulai dan bagaimana ia dilahirkan kembali. Saya merekam kalimat terakhir. Kita sudah terlalu lama melihat Indonesia melalui lensa orang lain. Sudah waktunya melihat mereka dengan mata kita sendiri. Pada malam penayangan, saya berdiri di ruang kontrol, jantung saya berdebar kencang. 20, acara dimulai. Wajah saya muncul di layar, dan kalimat saya pernah ingin menjatuhkan Indonesia bergema di seluruh Tiongkok. 2 menit pertama, semuanya hening. Tetapi tepat setelah pengakuan itu, semua indikator meledak. Grafik rating penonton melonjak secara vertikal, 30%, 50%, lalu 70%. Server membunyikan alarm merah. Bukannya kritik, komentar-komentar penuh kekaguman muncul. Produser yang berani, Indonesia luar biasa, mengapa mereka membohongi kita tentang negara yang indah ini? Setelah acara berakhir, rating penonton berhenti di angka rekor 79%. Keesokan paginya, seluruh Tiongkok bergejolak. Di toko-toko buku, karya-karya klasik Indonesia, seperti buku-buku Pramoedia Ananta Tower ludes terjual. Agen perjalanan kebanjiran pesanan, perjalanan ke Jakarta dan Raja Ampat sudah penuh dipesan untuk 3 bulan ke depan. Produk-produk Indonesia terjual 4,5 kali lebih banyak. Seorang ekonom menyebut ini tsunami cinta untuk Indonesia dalam 9 menit. Stasiun televisi saingan pun terpaksa ikut serta, memproduksi serangkaian program yang memuji budaya, filsafat, dan kuliner Indonesia. Gelombang ini bahkan menyebar hingga ke Amerika, Jerman, Prancis. Seorang profesor Amerika bahkan menggunakan film saya sebagai contoh tentang bagaimana kita harus menghilangkan prasangka. Seminggu kemudian, saya berdiri di panggung forum televisi dunia. Saya menggenggam mikrofon dengan erat. Kebenaran menyebar lebih cepat daripada bahasa. Keberanian dapat mengubah dunia. 9 menit sudah cukup untuk mencintai sebuah negara seperti Indonesia. Ketika ditanya apa yang paling banyak berubah, saya menjawab, diri saya sendiri. Cara saya memandang dunia telah berubah. Indonesia telah membuka hati saya. Sekarang, ketika saya memandang Menara Oriental Pearl yang gemerlap, saya mengerti, jangan pernah menghakimi sampai Anda melihat dengan mata kepala sendiri. Itulah langkah pertama menuju dunia tanpa prasangka. Apakah Anda suka cerita ini? Silakan tekan suka dan berlangganan saluran untuk menginspirasi kami menciptakan cerita yang lebih bermakna. Tinggalkan komentar pujian untuk negara Indonesia yang agung. Untuk menyebarkan kekuatan ini,